berbagi ilmu, meski teknologi manjakan muridmu. Cerita kisah guru di masa kini, tantangan yang harus dihadapi. Tak seperti guru di masa lalu, menjadi sumber ilmu nomor satu. Guru digugu dan ditiru saat zaman teknologi belum maju. Guru sejati memberi arti, tak peduli IG TikTok mengilhami. Cerita kisah guru di masa kini, tantangan yang harus dihadapi. Tak seperti guru di masa lalu, menjadi sumber ilmu nomor satu. Guru orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SY Faiza Kwi, CGT Angkatan 10 Kabupaten Pasangkayu. Sesuai dengan agenda saya hari ini, saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah unsur pimpinan. Untuk kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah pada tempat tugas saya sendiri, yaitu SMPN 02 Sarudu. Di samping saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah. Ada Ibu? Ya, nama saya Hasriana Sari SPD, Kepala Sekolah SMP 02 Sarudu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Ya, sehat? alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya. Semangat Iya. menjalankan aktivitas. Iya, semangat. Minta waktunya beberapa menit ya, untuk bincang-bincang sedikit wawancara mengenai seputar masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Bisa mungkin Ibu ya? Iya. Iya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya, terima kasih sebelumnya Ibu. Jadi untuk permasalahan dilema etika, kita ketahui bersama bahwa dilema etika itu merupakan situasi sulit di mana seseorang menentukan pilihan yang secara keduanya itu dianggap benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini memang sebenarnya dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar itu memang rasanya agak sulit, tapi walaupun seperti itu harus kita memilih yang kedua-duanya itu, di mana mungkin dalam kebenaran tersebut kita mungkin utamakan yang mana dulu yang perlu kita kedepankan, itulah yang kita ambil. Kemudian untuk bujukan moral, di mana di sini memang adalah situasi yang kedua-duanya sudah ada batasan seseorang, di mana sudah kita bisa menentukan di mana keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Jadi kita sudah bisa mengambil bahwa ini adalah benar dan ini adalah salah. Jadi seperti itu. Maksud Ibu di sini dilema etika itu dalam penyelesaiannya itu kita harus menentukan skala prioritas dulu, seperti itu ya Ibu ya? Iya. Oh iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, sementara kasus di mana ada dua kepentingan yang memang notabene kedua-duanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang dilema etika, bahwa kita pilih dulu dalam skala prioritas. Nah, di sini kita memilih yang benar-benar masalah yang sifatnya urgent
Tetapi dalam hal ini kita tidak melepaskan masalah yang lainnya, karena memang kedua-duanya itu adalah sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi tetap dikedepankan Iya. yang diprioritaskan. Iya, terlebih tetap dahulu. dikedepankan tanpa kita harus tidak melaksanakan juga masalah yang lain, karena itu juga merupakan hal yang mengandung kebenaran atau kebajikan. Ibu Kepsek, sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, sebagaimana yang kita tahu kan Ibu Kepsek dulu sempat menjabat kepala sekolah di SMPN 20 Doda ya Ibu ya. Dalam menjalankan kepemimpinan tersebut, saya yakin tidak sekali dua kali Ibu dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral ini. Yang saya ingin tahu di sini langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, benar sekali Bu. Jadi sebelum saya ditempatkan atau bertugas di SMP 2 Sarulu ini, saya juga pernah bertugas di SMP 20 Doda. Tentu kita ketahui bersama bahwa dalam setiap sekolah itu pasti akan beda-beda, akan kondisi lingkungan sekolah, kemudian para bapak ibu guru yang ada di sekolah serta siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa semua pasti ada masalah. Tetapi di sini langkah-langkah apa yang saya lakukan, yaitu yang pertama tentu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di sekolah, kemudian mencari tahu seperti apa asal dari masalah tersebut, dan tentunya kita akan sama-sama untuk mencari atau melakukan hal-hal yang kira-kira bisa agar masalah itu diselesaikan dengan baik. Seperti itu mungkin Bu. Oh, jadi langkah awal itu kita mengidentifikasi dulu ya Bu ya, mengidentifikasi, menemukan akar masalahnya. Iya. Kemudian saya tangkap tadi setelah menemukan akar masalah itu kita sama-sama mencari langkah yang terbaik untuk solusi ya, apa yang solusi. perlu kita lakukan. Oh iya Pak. Selanjutnya nih Bu, dari pengalaman Ibu selama menjabat jadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ini, menurut Ibu hal-hal apa yang Ibu rasa paling efektif dalam pengambilan keputusan ini? Ya, jadi hal-hal yang efektif dalam mengambil suatu keputusan dalam memecahkan masalah yang ada, tentu tidak serta-merta saya sebagai kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah ini harus langsung mengambil keputusan. Tentu dalam hal ini kita saling sharing mungkin dengan wakasek, dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah, atau dengan juga dengan staf-staf yang ada di sekolah ini, bagaimana supaya setiap masalah yang ada kita bicarakan kepada mereka dengan dan mengambil keputusan yang mana yang harus kita dahulukan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kita harus tahu akar permasalahan, dan kita akan saling melibatkan atau sharing dengan para bapak ibu guru, staf serta wakasek yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu semua harus dilibatkan ya Ibu ya. Ibu selanjutnya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu biasanya tantangan-tantangan seperti apa yang Ibu alami atau Ibu hadapi di lapangan? Iya, karena kalau kita ketahui bersama bahwa kalau di dilema etika itu kan sama-sama benar. Iya. Nah disinilah mungkin tantangannya rasa ketidakenakan itu.
Jadi yang mana seharusnya yang harus kita dahulukan dan yang mana yang harus kita pilih dulu. Tetapi tentu dengan hal seperti itu kita juga tidak bisa tidak menyelesaikan masalah itu walaupun ada perasaan tidak enak itu tadi. Ya, tetapi harus kita selesaikan. Nah, itulah tadi saya bilang, kita tentukan dulu skala prioritasnya yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu tanpa melupakan masalah yang lainnya itu. Tetap kita semua akan selesaikan walaupun perasaan berat karena mungkin takutnya nanti ada teman yang kurang enak atau seperti itu. Oh, jadi tantangan yang terbesar sebenarnya ini dari dalam ya, Bu, Iya, ya, dari internal, dalam. unsur Iya, tidak enakan. tidak enakan itu. Oh iya. Tapi dalam hal kalau kita harus menerapkan tidak enak seperti ini, tapi bagaimana supaya masalah itu bisa terselesaikan? Tentu kalau kita mau mengedepankan itu rasa tidak enak, tentu masalah itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Tapi alhamdulillah nanti dengan adanya komunikasi yang baik itu akan terpecahkan. Luar biasa sekali juga tantangannya Ibu ya, karena berurusan dengan perasaan hati, ya, ketidakenakan, unsur ketidakenakan. Nah, ujung-ujungnya lagi akan bersinggungan juga dengan bujukan moral itu sendiri. Iya. Karena kita harus menentukan yang benar harus benar, yang salah tetap salah. Tetapi kalau kedua-duanya benar ya tetap harus ini semua. Dengan mengedepankan ya, prioritaskan dulu, diselesaikan dulu yang satu. Yang satu, baru yang satunya lagi harus tetap diselesaikan. Oh iya, tanpa mengorbankan yang satunya. Iya, harus mengorbankan yang satunya. Kemudian ini Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut masih dalam dilema etika. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki prosedur tertentu, jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau menurut saya, kalau semisalnya satu masalah itu terjadi dalam waktu yang sama dan tempat yang sama dan seharusnya harus diselesaikan pada waktu itu, ya kita selesaikan. Tergantung dari masalahnya ada di situ, kemudian yang jadi masalah juga ada di situ, kemudian orang-orang yang ada di seputar masalah itu juga ada pada saat itu. Tentu kita mengambil keputusan bahwa masalah itu harus diselesaikan pada saat itu. Tetapi kalau semisalnya masalah itu muncul tetapi yang bersangkutan yang ada di dalam masalah itu tidak ada di tempat, tentu kita akan membuat jadwal untuk misalnya menentukan tempat di mana kita harus ketemu dan membicarakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita jadwal misalnya hari ini semua harus kumpul, kemudian kita kumpulkan di situ, kemudian kita minta masukan apa yang sebenarnya terjadi atau masalah apa yang terjadi, kemudian kita cari solusinya dan menyelesaikan masalah tersebut. Berarti saya tangkap ini tergantung sikon juga. Iya, tergantung situasi. Jika memang bisa diselesaikan secepatnya, langsung diselesaikan. Mumpun tidak berlarut-larut, diselesaikan tidak berlarut. Tidak ini. Oh iya, Pak. Jadi kalau misalnya ini melibatkan banyak orang, melibatkan banyak oknum, maka ditentukan tempatnya dan waktunya seperti itu. Karena biasanya kan ada masalah misalnya terjadi pada hari ini, tetapi kita tahunya besoknya. Tentu kita tidak langsung selesaikan di situ. Tentu kita harus mengumpulkan informasi-informasi tentang masalah yang terjadi. Diidentifikasi dulu masalahnya, seperti yang Ibu sampaikan. Terkecuali kalau kita misalnya sudah ada di tempat, kemudian kita tahu jalannya masalah apa yang terjadi, bisa langsung diselesaikan. Tergantung dari situasi itu tadi.
ini tantangan berat sebagai seorang pimpinan Ibu yang Iya. harus bijak dalam mengambil Iya, keputusan. betul itu. Harus bijak Iya. tanpa mengorbankan perasaan yang Ya. Dalam pengambilan keputusan tersebut yang berhubungan dengan masalah dilema etika, apakah ada seseorang atau unsur-unsur yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya. Tentu di sini tuh bahwa saya sebagai seorang kepala sekolah serta merta di sini bukan sebagai penentu kebijakan. Kemudian di sini saya juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan, baik itu dari wakase sekolah, kemudian bapak ibu guru dan staf. Semua di sini sangat membantu saya, dan sekiranya ada masalah yang terjadi, tentu saya tidak langsung menyelesaikannya dengan sendiri. Tentu kami akan berkumpul di sekolah ini, kemudian membicarakan masalah yang ada, kemudian mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini saya tidak bisa mengambil keputusan tanpa adanya bantuan dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Tentu di sini sesuai tadi dengan pertanyaan bahwa ada kayak mamatu, itulah yang sangat membantu, dan saya sangat senang di sini karena betul-betul di sekolah bapak dan ibu guru staf selalu bekerja sama yang baik dalam mengambil keputusan atau dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Mungkin itu Bu yang intinya di sini, bahwa betul-betul saya sangat merasa senang dan terbantu oleh bapak dan ibu guru beserta staf di sekolah ini. Jadi dalam pengambilan keputusan itu yang membuat Ibu lebih mudah dalam melaksanakannya itu tentunya ada kerjasama ya Ibu, ya, kerjasama tim yang melibatkan semua anggota-anggota yang ada di sekolah. Iya. Seperti itu. Iya. Insya Allah. Jadi kerjasama Intinya, karena tanpa adanya kerjasama tidak maksimal. Iya, maksimal. Ibu, dari pengalaman yang Ibu sampaikan semua tadi, yang Ibu paparkan mulai dari awal perbincangan kita, saya ingin tahu nih, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu selama menjabat sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu pasti ada masalah. Nah, seperti juga hanya di sekolah, tentu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Nah, adapun yang dapat saya petik dari masalah dilema etika ini, ketika kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan di mana keduanya masing-masing benar. Kemudian di sini juga bahwa yang saya petik di sini adalah bagaimana kerjasama yang baik antara saya dengan para ibu guru yang ada di sekolah ini, termasuk Ibu sebagai calon guru penggerak. Ini sangat bisa membantu bagaimana nanti para guru-guru di sekolah kita ini dapat juga tergerak hatinya untuk mendaftar jadi calon guru penggerak, agar supaya apa yang terjadi atau masalah-masalah apa yang ada di sekolah kita ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian mereka juga, termasuk saya juga, bisa menambah pengalaman, menambah pengetahuan seputar guru penggerak ini, bagaimana supaya kedepannya kita di sekolah ini akan lebih maju, baik itu dari segi
memberikan pembelajaran ke anak-anak, memberikan ilmu kita kepada anak-anak, kita senang, anak-anak pun senang. Mungkin seperti itu. Saya lihat juga ini Ibu sangat luar biasa sekali antusias Ibu dalam mewadahi kami guru penggerak ini. Kemarin juga waktu kegiatan diseminasi luar biasa sekali. Saya sebagai CGT juga sangat terbantu Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu dalam memfasilitasi saya sebagai CGT. Ya. Jadi saya juga sebagai pimpinan di sini Bu akan selalu membantu apapun yang Ibu mungkin butuhkan selama saya bisa bantu dan saya sehat-sehat seperti itu. Masya Allah. Makasih loh Bu ya. Ibu mungkin ada satu kata yang sebagai inspirasi mungkin atau motivasi. Kebetulan ini kan kita rekam Ibu yang bisa Ibu sampaikan langsung. Iya. Di sini mungkin cuma ada 3 kata. Ayo bekerja, semangat dan selalu bahagia. Makasih Ibu, sangat luar biasa sekali. Makasih atas waktunya Ibu ya. Demikianlah tadi wawancara saya dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Kepala Sekolah SMPN 02 Sarudu, Ibu Hasira Nasari SPD. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kala berada di sekolah yang mengajar tanpa mengharap imbalan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam agenda yang sama, yaitu mewawancarai pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, kami sebagai CGP. Nah, untuk kali kedua ini saya akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah, yaitu Bapak Insinyur Aris Yakobus. Ya, nanti lebih jauh beliau akan memperkenalkan diri. Sebagai pengantar, profil beliau, beliau ini adalah guru hebat, salah seorang guru saya yang sangat luar biasa menginspirasi saya. Beliau adalah guru saya waktu saya SMP dulu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Boleh memperkenalkan diri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Yakobus. Tugas saya sekarang ini dipercayakan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 03 Dakurang, Kecamatan Dakurang, Kabupaten Pasangkayu. Saya secara pribadi sangat berbangga diri karena salah seorang anak saya, siswa saya, boleh menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan kedepannya bisa sukses. Selamat. Amin, amin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Di. Ini saya minta waktunya beberapa menit ke depan. Mohon maaf Bapak Ibu saya mengganggu. Saya tahu Bapak punya banyak kesibukan, tapi alhamdulillah meluangkan waktu untuk sedikit berbincang-bincang hal seputar dilema etika dan bujukan moral. Boleh ya Bapak ya? Iya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama ini mengenai bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral yang selama ini Bapak hadapi selama menjadi pemimpin. Terima kasih. Memang menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Ya, orang bijak mengatakan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi kita di lokasi yang katakanlah dalam lokasi pedalaman yang jauh dari informasi, tapi sebagai seorang pimpinan, seorang pemimpin harus pandai-pandai dalam mengambil keputusan, kebijakan, jika dalam pelaksanaan tugas keseharian kita bisa menjumpainya. Nah, pertanyaan Ibu tadi yang mengatakan bahwa mengenai persoalan dilema
etika. Ya, ini hal yang perlu dipahami sebagai seorang pemimpin, bahwa dilema etika ini merupakan suatu situasi yang sulit kita hadapi, di mana harus mengambil satu pilihan dari berbagai pilihan yang muncul dalam tugas ataupun dalam kehidupan keseharian kita, apalagi dalam tugas sebagai kepala sekolah, sebagai guru dan sebagainya. Nah, yang mana dilema etika ini, ya kita diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan yang betul-betul tidak merugikan persoalan hal-hal yang lain, dan keputusan ini barangkali lebih diutamakan pada hal-hal yang lebih penting. Ya, saya kira itu yang merupakan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Nah, sedangkan untuk persoalan atau istilah bujukan moral, ini merupakan situasi di mana seseorang harus menentukan atau mengambil keputusan di antara ya dua pilihan atau lebih, yang barangkali dalam pilihan ini ya kita dituntut untuk bisa mengambil mana pilihan yang benar ataukah mana pilihan yang salah. Barangkali bujukan moral ini ada satu pilihan yang benar dan ada satu pilihan yang mungkin salah. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengambil keputusan yang benar, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi benar juga untuk orang lain, terutama dalam lingkungan di mana kita diberikan waktu untuk menjadi penanggung jawab atau pemimpin, begitu Bu. Jadi saya tangkap tadi yang Bapak maksudkan ini, dilema etika ataupun bujukan moral itu di mana seorang pemimpin harus memang benar-benar bijak, memang benar-benar pandai untuk memilih keputusan yang tepat, menempatkan posisi sebagai manajer, begitu ya Pak ya? Betul, Bu, iya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak, saya juga ingin tahu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak dihadapkan ke dalam dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki atau mengandung nilai kebajikan Pak. Terima kasih. Jadi pengalaman saya secara pribadi selama ini dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sebagai kepala sekolah, ada satu pengalaman yang sangat menarik yang saya alami. Seorang guru saya mengalami dua persoalan yang bersamaan. Pertama, dia harus ke sekolah karena ada jam pelajaran. Kemudian yang kedua, urusan keluarga, orang tuanya sakit. Hal yang paling menggugah hati saya saat itu, ibu ini masih sempatnya datang ke sekolah minta izin, padahal sudah ada informasi komunikasi, minta izin, Pak minta maaf saya harus mengantar ibu saya karena dalam keadaan sakit luar biasa. Jadi keputusan ini ya saya bilang silakan berangkat dengan mudah-mudahan tiba dengan selamat dan ibu kembali dengan selamat. Jadi memang kita terkadang diperhadapkan pada dilema dalam pengambilan keputusan. Jadi kita sebagai pimpinan ya kita ya kembali ke persoalan tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan kita upayakan prioritas mana yang lebih utama, yang memang sebenarnya kedua-duanya adalah hal yang tidak harus dilaksanakan dalam hal yang bersamaan, tapi kita memilah-milah mana yang terpenting, mana yang prioritas, itu yang didahulukan. Yang penting ke depannya
sesudah itu ya kita melaksanakan tugas sebagaimana yang bisa kita laksanakan. Terima kasih Bu. Oh iya. Oh jadi ketika dihadapkan dengan dua masalah yang pada dasarnya semuanya memiliki nilai kebajikan, ya, Bapak selaku pimpinan menentukan skala prioritas dulu seperti itu tadi, dengan tidak merugikan ya masalah yang kedua, dengan tidak mengesampingkan masalah yang kedua. Insya Allah. Mungkin untuk yang ketiga Pak, saya juga ingin tahu tentang langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah dilema etika ini. Hal-hal yang selama ini saya bisa lakukan dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan, ya, dalam hal dilema etika kita diperhadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar dan sama-sama harus dilakukan dalam waktu atau periode yang bertepatan. Yang harus diputuskan adalah yang bersifat penting, artinya urgen barangkali, yang mengarah kepada skala prioritas. Nah, selama ini di tempat saya, ya, saya selalu memberikan pemahaman, memberikan wejangan kepada teman-teman, ya, bahwa dalam hal melaksanakan tugas, ya, kita harus melaksanakan dengan baik, memprioritaskan hal yang luar biasa, ya, kejadian yang luar biasa, ya. Saya kira itu. Jadi kita identifikasi dulu ya Pak ya, identifikasi dulu, ya. Ditahu yang mana yang lebih urgen, kemudian itu yang didahulukan. Dahulu. Ya. Oh iya. Selanjutnya Pak, saya ingin tahu mengenai hal-hal apa saya yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak. Iya. Nah, pengambilan sebuah keputusan ini betul-betul kita perlu memikirkan beberapa hal, dan hal yang paling penting, yang pokok dalam sebuah instansi, ya, khususnya kita di sekolah, dalam setiap pengambil kebijakan atau keputusan, walaupun ya kita sebagai pimpinan kepala sekolah tidak bisa kita mengambil keputusan dengan sendirinya, harus secara keseluruhan. Itulah gunanya kita rapat untuk membicarakan program ataupun hal-hal persoalan-persoalan yang muncul barangkali di dalam lingkungan, dalam sekolah, yang kita harus perlu putuskan secara bersama-sama. Jangan hanya sepihak mentang-mentang kepala sekolah, ya. Ini yang harus dilaksanakan. Jadi supaya program bisa berjalan dengan baik, maka dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, itulah gunanya kita berkumpul, berapat untuk mengambil solusi ataupun sebuah keputusan yang baik untuk bisa dilaksanakan dalam lingkungan ataupun dalam organisasi kita. Jadi intinya bahwa pengambilan keputusan itu harus dengan kesepakatan bersama lewat rapat, ya, supaya tujuan yang ingin dicapai ataupun persoalan-persoalan yang muncul itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama, karena kita sudah berapat bersama mengambil keputusan, dan ya, saya kira hasilnya juga akan lebih baik daripada kita mengambil keputusan sendiri yang belum tentu keputusan itu cocok bagi teman-teman ataupun anggota yang lain. Saya kira begitu Bu. Jadi kolaborasi yang baik Pak ya, semua warga sekolah seperti itu. Luar biasa Pak ya. Iya. Ini yang selanjutnya yang saya ingin tahu juga Pak, tentang ini kan Bapak sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah. Setahu saya sebelum menjabat di sekolah yang sekarang Bapak tempati ini, sebelumnya Bapak menjabat kepala sekolah di SMP Trans Karosa, sekolah asal saya dulu ya Pak ya. Jadi sudah terlalu lama sekali menjabat sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah saat ini.
tidak hanya 1-2 kali bersinggungan dengan yang namanya dilema etika. Nah, di sini saya ingin tanyakan, kira-kira tantangan apa yang biasa Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Iya, betul sekali Bu, karena yang kita hadapi adalah bukan tanaman, bukan binatang, tapi adalah manusia yang berilmu, ya, khususnya dalam kita struktur keorganisasian sekolah. Yang kita hadapi adalah guru-guru yang notabene ya sudah sarjana semua, punya kualifikasi pendidikan yang mumpuni, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang dalam kenyataan keseharian ada saja yang katakanlah belum begitu memahami akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Ini tantangan buat sekolah. Nah, cara saya jika hal demikian terjadi, dan memang pernah terjadi, secara pribadi saya memanggil teman ini memberikan saran bahwa barangkali ya misalnya faktor kerajinan ini yang paling utama ya. Terkadang ya jadi pengalaman saya bahwa sudah jam tidak masuk, jadi kasihan anak-anak tidak belajar. Nah, satu waktu saya panggil dengan secara kekeluargaan, saya berikan pemahaman bahwa ya kita ini guru ya, punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak kita. Jadi kalau Bapak berhalangan ya silakan memberikan informasi supaya bisa kita ambil solusi untuk bisa ambil solusi supaya bisa mengisi kekosongan yang ini. Nah, jadi kepada yang biasa saya lakukan selama ini ya, saya memberikan pesan kepada teman-teman bahwa kemajuan sebuah sekolah itu juga hanya ditentukan oleh satu orang, yaitu yang disebut kepala sekolah, tapi ditentukan oleh semua guru, semua tata usaha, semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi saya selalu memberikan masukan, memberikan pemahaman kepada teman-teman guru. Marilah kita bersama-sama melaksanakan tugas ini secara baik. Jika memang kita diperhadapkan pada hal-hal yang tidak kita harus kerjakan, kita kembali ke pertanyaan pertama tadi bahwa skala prioritas itulah yang kita ambil. Cuman ya perlu ada informasi kepada instansi atau sekolah supaya bisa solusi ini bisa diambil mana yang terbaik. Saya kira begitu Ibu. Jadi berat sekali sebenarnya di tantangan yang Bapak hadapi, sebenarnya internal kesadaran mental masing-masing guru, bagaimana mereka semua mencintai pekerjaannya, begitu Ya, kalau tidak salah saya tangkap tadi pembicaraannya Bapak. Bagaimana kita seorang guru memiliki kompetensi yang itu yang kita terapkan di kelas kita sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Pak, masih ada ini Pak yang mau saya tanyakan lagi mengenai dalam pengambilan keputusan ini, apakah Bapak memiliki kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin menunggu waktu tertentu atau seperti apa Pak? Bentuk dan prosedurnya seperti apa, itu yang saya ingin tahu Pak, bagaimana Bapak menjalankan prosedur itu? Jadi intinya bahwa jika ada suatu masalah yang muncul dalam tugas di sekolah, ya langkah yang saya ambil bahwa adalah kalau masalah itu bisa langsung terselesaikan, ya langsung saya kira saya selesaikan. Jika saya mampu saya selesaikan. Tapi jika hal itu mencakup hal-hal yang luar biasa, ya
tentunya harus mendiskusikan dengan teman-teman yang lain, mendiskusikan dengan komite, ya, dengan tokoh masyarakat barangkali, ya, supaya keputusan yang akan diambil itu bisa baik. Jadi intinya bahwa dalam pengambilan putusan terhadap suatu masalah yang muncul dalam lingkungan sekolah, ya, kita melihat berpatokan pada persoalan itu. Kalau berat-berat, gak susah-susah, ya kita harus diskusikan baik-baik dengan melibatkan semua unsur sekolah, komite, tokoh masyarakat, ya, supaya keputusan itu jangan dianggap sepihak, ya. Dan hal-hal yang lebih besar lagi, ya, bisa mengundang komite, berdiskusi dengan komite, dengan teman-teman guru yang lain. Saya kira begitu, Bu. Nyambung dari yang Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut, mengambil keputusan dari masalah yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Saya juga ingin tahu apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mendukung Bapak supaya lebih efektif lagi dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak. Ya, saya kira pertanyaannya, ya, jelas saya tidak bisa berjalan sendiri. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya pimpinan, saya kira dia tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh anggota yang lain. Jadi jujur selama ini, ya, dalam kondisi yang sudah tidak muda lagi, ya, sudah sering pelupa karena umur sudah hampir purna, hampir pensiun. Ya, saya bersyukur bertemu dengan teman-teman yang masih muda, yang bisa membantu saya dalam proses teknologi. Ya, ini jujur, ya, kita sudah tua-tua begini tidak paham lagi, ya, dalam hal penggunaan teknologi, tapi saya bersyukur ada teman-teman guru yang punya kompetensi dalam bidang itu. Intinya juga bahwa jangan malu bertanya. Jadi saya bersyukur, ya, yang tadinya saya ragu-ragu, ternyata setelah di tempat tugas yang baru, ya, ternyata saya mendapatkan teman-teman yang hebat, yang bisa bekerja sama, yang bisa memberikan masukan. Intinya bahwa jangan kita malu bertanya, ya, karena sudah kepala sekolah tidak, ya, malu bertanya kepada ini tidak bisa, ya. Jadi kita harus banyak belajar, ya, sharing, terutama dalam hal penggunaan teknologi. Jadi saya berbangga selama ini saya bisa melaksanakan tugas apa adanya karena didukung oleh teman-teman. Ya, jadi itu yang perlu barangkali kita terapkan dalam pelaksanaan tugas, bahwa, ya, tugas kalau kita berjalan sendiri, ya, saya kira tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saya kira begitu, Bu. Jadi tetap ujung-ujungnya kolaborasi Kolaborasi, betul sekali, kerjasama. Jangan malu bertanya. Jangan malu belajar, Ya, jangan malu bertanya. malu belajar, betul. Masya Allah. Terakhir nih, Pak, di penghujung percakapan kita, saya juga ingin belajar lagi, ya, menanyakan kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah selama ini, ya kan Bapak sudah, insya Allah pengalamannya sudah cukup banyak, ya Pak, ya. Kira-kira dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah etika itu, pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan di dalamnya? Ya, jujur, ya, terima kasih banyak. Jujur, pertanyaan ini memberikan ilmu lagi buat saya, bahwa ternyata betul, ya, dalam pengambilan keputusan itu, ya, yang dikatakan dilema etika, ya, kita perlu betul-betul memprioritaskan persoalan yang muncul dalam, ya, kehidupan, dalam tugas, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Juga demikian dalam tugas, ya, perlu kita
mengambil suatu keputusan yang mana yang lebih penting, ya, yang intinya bahwa kedua-duanya penting dan harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita mengambil mana yang lebih penting, ya, yang tidak bisa ditunda. Nah, saya kira itu yang inti pokoknya. Saya kira begitu, Bu. Ya. Itu juga pembelajaran untuk saya, Pak. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan, sesuatu yang bisa dilakukan memang seperti itu ya, Pak. Iya. Makasih banyak, Pak, atas waktunya. Mungkin ada statement akhir, Pak, sebagai pembelajaran pesan-pesan, karena ini saya rekam, Pak. Insya Allah juga kami akan publikasikan sebagai CGP. Mungkin ada pesan-pesan moral yang bisa menginspirasi para guru di luar sana, Pak. Silahkan. Ya. Terima kasih. Saat ini saya berbangga karena salah seorang anak saya boleh menjadi calon guru penggerak GPG, Bu, ya. Calon guru penggerak. Saya berbangga. Wah, ternyata dari sekolah yang dulunya sekolah kecil, SMP Transmigrasi Karosa, ternyata bisa melahirkan generasi yang mumpuni, yang hebat. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya dalam proses pencapaian akhirnya bisa berjalan lancar, mulus, sukses. Pengalaman saya bahwa guru hebat itu, sekali lagi buat teman-teman semua, guru hebat itu bukan karena sudah PNS, bukan karena dapat penghargaan guru teladan, kemudian bukan cuma karena ya termasuk yang ibu perjuangkan sekarang, guru penggerak dan lain-lain sebagainya. Bagi saya, pengalaman saya bahwa guru yang hebat itu juga adalah kehadirannya selalu dinantikan oleh siswa-siswa di kelas. Bagi saya itu juga termasuk guru hebat. Jadi bukan cuma, sekali lagi, bukan cuma yang saya katakan tadi. Jadi guru yang hebat juga itu adalah kehadirannya selalu dinantikan oleh murid-muridnya di kelas. Saya kira itu saja, Bu. Selamat berjuang, sukses buat Ibu. Kasih, Pak, terima kasih atas waktunya. Demikian tadi hasil wawancara saya dengan salah seorang pimpinan atau kepala sekolah yang juga adalah guru saya, guru SMP saya. Makasih atas waktunya, Pak. Semoga bermanfaat, semoga memberikan inspirasi juga untuk para guru di luar sana. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam agenda yang sama, yaitu mewawancarai pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Untuk kali ketiga ini saya akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah di sini, yaitu Bapak Ambo Upe SPD. Sedikit profil dari beliau, sewaktu saya masih honor dulu 2007 ya, Pak, ya. 2007 di SMPN 12, sekarang sudah menjadi SMP 1 Sarudu. Beliau adalah kepala sekolah saya, dan saat ini beliau jadi kepala sekolah di SMPN Trans Karosa. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Boleh sekedar memperkenalkan dulu? Jadi saya Ambo SPD, saat ini sebagai kepala sekolah SMP Transmigrasi Karosa yang berlokasi di Desa Sarudu. Makasih ya, Pak, ya, atas waktu yang diluangkan untuk saya untuk tugas ini, untuk bincang-bincang. Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat? Ya, alhamdulillah, seperti yang kita lihat saat ini. Ini, Pak, kedepannya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sehubungan dengan dilema etika ini, Pak. Oh, begitu ya. Hal pertama yang ingin saya tahu tentang bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral.
Karena selama ini kan kita tahu Bapak sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah, pastilah sering bersinggungan dengan masalah-masalah di sekolah ya Bapak ya. Oh iya. Kalau masalah yang terjadi di sekolah, begitu juga seiring dengan waktu yang berjalan terus, ya saya sudah banyak mengenai masalah, terutama masalah siswa. Iya. Untuk mengidentifikasi apakah masalah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, kami mempelajari dulu. Terdapat dua atau mengandung dua kebajikan, tetapi dalam pengambilan keputusan itu berbeda. Maka itu adalah kasus atau masalah dilema etika. Yang satunya lagi adalah bujukan moral. Ini masalah biasa, ini adalah masalah yang mengandung atau jalannya hanya ada benar atau salah. Itu adalah kasus bujukan moral. Itu cara kami mengidentifikasi. Oh iya. Dalam kepemimpinan Bapak lebih sering menghadapi masalah yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah biasanya? Ya kalau dihitung dari kuantitasnya, ya yang banyak itu adalah bujukan moral. Bujukan moral ya, lebih sering Ya, yang lebih sering muncul ya, adalah bujukan moral daripada dilema etika itu ya Pak ya. Selanjutnya, lalu bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan itu ketika memang Bapak berhadapan dengan kasus dilema etika nih Pak, dihadapkan kepada masalah yang dua-duanya mengandung nilai kebajikan? Dalam menghadapi masalah dilema etika itu, kami selalu mengadakan kolaborasi dengan teman-teman atau musyawarah. Ya karena ini masalah dilema etika itu masalah yang agak rumit. Supaya keputusannya bisa menghasilkan keputusan yang lebih bagus, maka kami mengadakan kolaborasi dengan teman-teman, minta pendapat teman-teman dengan cara musyawarah. Beda dengan kalau masalah bujukan moral, ada kalanya kami musyawarah, ada kalanya kami mengambil keputusan. Jadi dengan cara berkolaborasi. Ya berkolaborasi dengan teman-teman atau musyawarah. Bisa saya tahu Pak bagaimana, apakah Bapak punya langkah-langkah atau prosedur tertentu dalam penanganan dilema etika ini Pak? Kalau langkah-langkahnya itu yang pertama mengenal masalah. Ya kita kenal masalahnya dulu, sumber masalahnya apa. Kemudian kami menganalisis penyebab masalah itu, kenapa bisa terjadi, penyebabnya dari mana. Baru kami tentukan cara pemecahannya. Oh, nah, jadi tahapannya yang saya tangkap tadi, dari penjelasannya Bapak, langkah pertama Bapak identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian alasannya kenapa masalah itu muncul, kemudian mencari solusi, solusi dari masalah tersebut. Oh iya. Selanjutnya Pak, kalau misalnya sudah diidentifikasi, sudah ditemukan akar masalahnya, kemudian menemukan solusinya, di sini saya juga ingin tahu hal-hal apa saja yang menurut Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini yang lebih efektif, ya, yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan, Pak. Agar keputusan yang kami ambil itu efektif, maka kami mengambil atau menggunakan 3 langkah atau apa namanya. Pertama, itu langkah pertama adalah kami berpikir berbasis hasil akhir. Oh iya iya. Ya maksudnya begini, kami harus pikir kalau saya putuskan begini hasil akhirnya apa.
Ya, kami mau hasil akhirnya yang menghasilkan keputusan yang menyenangkan kedua pihak kalau bisa. Ya, untuk semua. Ya, jangan Iya, yang Pak. merasa dirugikan atau merasa teraniaya. Ya, itu hasil akhir. Cara yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Kami harus juga pikir peraturan yang berlaku pada masalah itu. Ya, jangan sampai kami mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan. Itu lebih parah lagi. Ya, yang ketiga, berpikir dengan berbasis rasa peduli. Maksudnya begini, rasa peduli ini apa yang diputuskan nanti teman-teman atau orang lain bisa mengikutinya. Ya, karena sudah dianggap keputusan yang lebih bagus. Itu yang 3 lantai yang efektif. Misalnya itu. Tadi sempat Bapak singgung yang ketiga itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli. Itu merupakan salah satu cara Bapak juga untuk penerapan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu ya Pak ya. Masya Allah. Agar keputusan yang kami ambil bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain atau warga sekolah. Sehingga tidak ada yang korban ya Pak ya. Semua kena, semua bisa semua bisa diuntungkan dalam hal itu. Iya. Oh iya Pak. Lanjut Bapak, mungkin kalau misalnya penyelesaian masalah itu dalam melaksanakan poin-poin tadi yang Bapak sebutkan tadi itu, proses pelaksanaan pengambilan keputusan yang Bapak ambil dalam hubungannya dengan dilema etika itu, kira-kira Bapak biasa menemukan tantangan-tantangan. Nah, ini yang saya juga penasaran nih, tantangan apa kira-kira yang Bapak sering hadapi pada saat pengambilan keputusan itu Pak? Ini pertanyaan yang agak susah ya. Iya, tantangan-tantangan. Iya. Sebenarnya tantangannya ada beberapa. Pertama, dilema etika itu tidak tidak menawarkan solusi yang jelas. Iya. Ya, tidak menawarkan solusi yang jelas. Kenapa tidak jelas? Ya, karena dari namanya saja dilema etika itu dilema kita mengambil dua keputusan, satu keputusan dari dua kebajikan yang bertentangan. Jadi tidak jelas. Jadi harus dipikirkan terlebih dulu mengambil keputusan. Yang kedua juga bisa terjadi karena kami kan sebelum mengambil keputusan itu mengadakan kolaborasi dengan teman atau musyawarah. Jika pada kolaborasi itu musyawarah dengan teman-teman itu tidak menemukan atau tidak menghasilkan kesepakatan, nah itu tantangannya. Iya. Kan tidak yang mungkin bisa saja terjadi dalam musyawarah itu tidak ada mufakat. Iya. Itu tantangan yang terberat ya Pak ya. Itu. Mencari mufakat. Karena ini banyak ide yang ada yang muncul di dalam, sementara semua harus kita dengar ya Pak ya. Dan harus kami ambil keputusan. Itu tantangan yang berat. Ya Masya Allah ya, memang agak berat juga sih. Iya. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema ini, biasanya Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu, ataukah memang langsung menyelesaikan di tempat? Seperti itu Pak, yang saya juga penasaran. Iya. Kalau itu kasusnya dilema etika, karena kami dalam menyelesaikan itu selalu menggunakan kolaborasi atau musyawarah. Musyawarahnya kan tidak bisa tiba-tiba. Maka kami harus beritahu ke teman dulu kapan bisa kita musyawarah. Nanti selesai musyawarah dengan mufakat, baru kita selesaikan. Jadi ya sebenarnya ada sih jadwalnya. Ya. Nanti selesai musyawarah, kami tidak selesaikan saat itu. Oh, jadi selama ini memang yang Bapak terapkan memang seperti itu. Setiap ada masalah yang berhubungan dengan dilema etika, Bapak tidak pernah mengambil keputusan sendiri, harus melibatkan semua stakeholder di sekolah dulu ya Bapak ya, begitu ya? Iya, kalau kasusnya berat, iya, atau dilema etika berat itu kami harus musyawarah. Jadi
penyelesaiannya itu pas kami tunda dengan menjadwalkan setelah selesai musyawarah, setelah ada mufakat. Nah, baru ya. Jadi tergantung juga kalau kasusnya itu tidak terlalu berat, bisa diselesaikan secepatnya, ya lebih bagus lagi. Ya. Tidak berlarut. Dikondisikan Pak Ya, ya. ya. Jadi dikondisikan tergantung dari masalahnya. Oh iya, jadi tergantung dari tingkat kesulitan masalahnya. Iya, masalahnya. Ketika dapat masalah yang agak sulit, Iya. jadi harus dikomunikasikan baik dulu dengan teman-teman, mungkin seperti itu Iya. ya. Pak? Dikomunikasikan. Iya. Lanjut dari ini Pak, permasalahan tadi, saya juga ingin tahu apakah dalam pengambilan keputusan itu apa Bapak mempunyai faktor-faktor pendukung atau orang-orang tertentu yang mendukung Bapak sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema itu tadi? Ya sebenarnya ada sih pendukung sama teman-teman, teman-teman guru, ya itu kan pendukung semua, orang tua siswa atau komite. Oh, melibatkan komite juga ya Pak ya? Masya Allah. Iya, kalau itu kalau masalah kasusnya siswa, Iya. ya harus dilibatkan orang tuanya. Iya. Nah, jadi itu pendukung-pendukungnya. Nah, jadi yang memudahkan apabila antara kami di sini di pihak sekolah dengan pihak orang tua terjadi mufakat, nah itu kan sudah mudah dan tidak ada beban lagi. Nah, begitu kami alami saya sama. Jadi yang saya tangkap faktor-faktor pendukung di sini tentunya teman-teman yang diajak berkolaborasi, Iya. juga orang tua murid atau komite Iya, atau komite. yang memang tetap berdampingan dalam penyelesaian masalah ini ya Pak Iya. ya. Begitu, Masya Allah. Terakhir nih Pak, selama Bapak menjabat sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, pastilah sering berdampingan, sering berhadapan dengan masalah yang berhubungan dengan dilema etika, dan Bapak sering sekali menangani hal tersebut dengan tadi cara Bapak yaitu berkolaborasi dengan teman-teman. Kira-kira kalau menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari kejadian tersebut Pak? Kalau pembelajarannya yang paling berkesan, Iya. ya adalah ya seperti itu tadi terjadinya tercapainya mufakat pada saat kolaborasi. Ya, jadi begitu pentingnya kolaborasi atau musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Jadi pembelajaran yang bisa diambil yaitu ketika menjadi seorang pemimpin, kita harus tetap menjaga kolaborasi yang baik, begitu ya Pak ya? Masya Allah. Iya, ya, artinya walaupun pada ini nanti kami mengambil keputusan, tetapi itu adalah hasil musyawarah mufakat dari teman-teman guru, begitu juga dari komite atau wakil orang tua. Mungkin Pak, sesi akhir, statement akhir yang bisa Bapak sampaikan, karena ini kebetulan kan saya rekam Pak, insya Allah akan dipublikasikan. Mungkin ada sepatah dua kata yang bisa menginspirasi teman-teman guru di luar sana, calon-calon pemimpin pembelajaran di luar sana Pak. Pak, silahkan. Sebagai apa namanya, saya menghimbau kepada teman-teman guru, begitu juga kepala sekolah yang apa namanya masih punya potensi yang besar, agar cepat-cepatlah mendaftar atau terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Sebenarnya dari dulu saya sebenarnya gimana namanya, ya kalau dulu ada namanya guru inti, ya itu kan mirip sekarang dengan Iya, Pak. penggerak. Ya. Jadi itu yang saya himbau kepada teman-teman supaya ya terlibat dalam kegiatan guru penggerak, karena sekarang saja apalagi waktu akan datang, itu semuanya di apa namanya mau menjadi kepala sekolah,
salah satu syaratnya dari guru penggerak. Iya. Ya, ilmunya juga Pak ya. Iya, iya, ya ilmunya terutama. Kan tidak ada juga arti ini kalau hanya titel di sandang, ilmunya kurang. Ya, jadi, di guru penggerak itu adalah motivasi besar kita tetap belajar terus menerus. Nah, saya kira itu saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara kita bisa mengikuti jejak ibu. Masya Allah, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas statement akhir yang penuh inspirasi Pak. Mudah-mudahan di luar sana guru-guru kita dapat tergerak untuk ikut juga mengambil andil dalam peran guru penggerak. Demikian tadi, makasih ya Pak ya. Ya. Makasih atas waktunya. Demikian tadi wawancara saya dengan pimpinan atau kepala sekolah, dalam hal ini Bapak Ambo UPE SPD. Beliau adalah guru hebat, salah satu guru yang sungguh sangat menginspirasi saya dulu sewaktu saya masih honor, dan alhamdulillah sekarang saya masih bisa berhadapan berkomunikasi dengan beliau, berbagi ilmu dengan beliau. Banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak pemahaman baru yang saya dapatkan dari komunikasi ini. Makasih Pak sekali lagi. Demikianlah teman-teman, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hati, walau kurikulum teruslah berganti. Guru mendidik berbagi ilmu, meski teknologi manjakan muridmu. Cerita kisah guru di masa kini, tantangan yang harus dihadapi. Tak seperti guru di masa sumber ilmu nomor satu. Guru digugu dan ditiru saat zaman teknologi belum maju. Guru sejati memberi arti, tak peduli IG TikTok mengilhami.